Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait video dengan pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika menurut Bapak Yudi Latif. Yang dimana link dari video lengkapnya akan saya sematkan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Ketika kita membicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah tentang semboyan persatuan, tentang bagaimana bangsa yang beragam ini bisa menjadi sebagai satu kesatuan. Nah, tapi dalam pandangan Bapak Yudi Latif, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bukan sekedar kalimat simbolik, bukan kalimat simbolik yang ada di lambang negara aja gitu. Ia adalah sebuah proses panjang kebudayaan yang berakar jauh sebelum Indonesia sendiri itu berdiri. Sejak awal, tanah Indonesia ini tuh memang lahir dari pluralitas gitu ya. Beragam budaya yang masuk melalui jalur Selat Malaka, pengaruh-pengaruh perdagangan asing yang menerapkan ideologis mereka kepada masyarakat lokal, kepulauan kita yang sangat luas, ribuan etnis yang ada, bahasa dan kepercayaan yang sudah saling berinteraksi jauh sebelum konsep Indonesia sendiri itu terbentuk gitu. Nah, karena itu kata Bapak Yudi Latif, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan proyek politik yang dibuat oleh negara, melainkan refleksi alami dari kehidupan masyarakat Nusantara yang sudah terbiasa hidup dalam keragaman. Dalam narasinya itu, beliau menjelaskan bahwa penerapan prinsip monokultural masyarakat heterogen ini tuh bisa dipahami melalui 3 pendekatan tentang bagaimana masyarakat majemuk mengelola perbedaan. Yang pertama, Bapak Yudi Latif ini membahas mengenai metode melting pot. Jadi seperti yang banyak terjadi di Amerika Serikat, di sini berbagai latar belakang etnis dilebur menjadi satu identitas yang seragam. Contohnya kalau di Amerika itu ya tadi, semua harus menjadi Amerika lah, dalam tanda kutip menjadi Amerika. Seperti contohnya harus berbahasa dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Tapi masalahnya ketika kesamaan itu dipaksakan, identitas dari kelompok-kelompok minoritas seringkali terpinggirkan. Mereka yang menolak melebur akan dianggap ancaman terhadap kesatuan oleh masyarakat-masyarakat mayoritas. Akhirnya, perbedaan bukannya dihargai gitu ya, tapi justru dihapuskan atas nama persamaan. Lalu untuk pendekatan yang kedua itu ada yang namanya metode salad bowl. Nah, metode salad bowl ini itu sebetulnya diterapkan oleh banyak-banyak negara gitu ya, yang menerapkan persatuan karena adanya perbedaan kultur dalam negara mereka. Contohnya kayak Lebanon seperti yang dicontohkan oleh Pak Yudi Latif, dan juga ada Kanada dan negara-negara Eropa gitu mayoritasnya. Nah, untuk metode salad bowl ini itu lebih menekankan pada kebebasan masing-masing kelompok untuk mempertahankan identitasnya. Nah, seperti yang tadi saya udah ucapkan itu ya, di Lebanon atau di negara-negara dengan struktur masyarakat yang sangat sektarian, mereka itu hidup berdampingan nih, perbedaan-perbedaannya itu yang sangat ya bisa dibilang bertolak belakang lah. Kayak contohnya Sunni, Syiah dan lain-lain. Terus habis itu, tapi mereka ini nggak benar-benar bersatu gitu. Cuma ya hidup di satu tempat yang sama, tapi tetap menerapkan dan menekankan perbedaan mereka masing-masing gitu. Jadi setiap kelompok membentuk ruang yang eksklusif sendiri-sendiri, dengan akibatnya itu identitas mereka menjadi tembok, bukannya malah menjadi jembatan antar perbedaan mereka gitu. Nah, Bapak Yudi Latif ini kemudian memperkenalkan pendekatan ketiga. Sebetulnya ada banyak lagi pendekatan yang lain, cuma pada video ini tuh hanya dijelaskan 3 aja, dan yang ketiga ini itu yang menurutnya paling sesuai untuk konteks Indonesia, yaitu pendekatan public park atau taman publik, di mana dalam taman setiap orang itu punya ruangnya masing-masing. Ada yang duduk di bangku, ada yang lesehan bersama keluarganya, ada yang lari-larian bermain, ada yang kejar-kejaran bersama sanak saudaranya, ada yang membaca dan berbagai macam lainnya lah. Tapi semuanya itu balik lagi berbagi udara yang sama, cahaya yang sama, dan ruang publik yang sama. Begitu pula juga Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita tidak perlu melebur menjadi identik gitu ya. Tapi juga kita tidak terkurung dalam eksklusivitas kita masing-masing. Kita punya ruang berbeda, namun selalu ada titik temu yang terbuka untuk kita semua, istilahnya gitu. Nah, melalui metafora taman publik ini, Bapak Yudi Latif ingin menegaskan bahwa pluralitas Indonesia tidak boleh diarahkan pada pemaksaan keseragaman, dan tidak boleh pula dibiarkan menjadi keterpisahan yang kaku. Yang dibutuhkan itu adalah keseimbangan nih antara si kebebasan identitas dan ruang perjumpaan bersama kita. Nah, dari dasar ini tuh tantangan masa kini tuh muncul sebetulnya.
Jadi Bapak Yudi Latif menyoroti bahwa banyak lembaga pendidikan dan institusi sosial justru menekankan perbedaan secara terlalu dominan. Nah, padahal ketika perbedaan terlalu diunggulkan tanpa ruang bersama, maka yang tumbuh bukanlah toleransi, melainkan jarak emosional yang perlahan-lahan memisahkan kita semua. Nah, kalau kita udah ngebahas itu tuh sebetulnya kita jadi bisa berpikir kalau kita sebagai manusia ini tuh emang unik gitu ya. Kita punya naluri sosial gitu. Kita ingin berinteraksi, kita ingin diterima, kita ingin terhubung, ingin diakui, ingin dianggap ada gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain itu kita juga punya bias. Kita tuh cenderung merasa lebih nyaman dan lebih terkoneksi ya dan dengan yang punya kemiripan dengan diri kita sendiri gitu. Bisa jadi dari sama etnis, sama bahasa, sama agama, sama selera, sama budaya gitulah. Pokoknya intinya harus ada kesamaan supaya kita tuh lebih nyambung istilahnya dalam bersosialisasi. Nah, di sini tuh ujian sejati kemanusiaan itu baru dimulai gitu. Jadi kalau manusia menurut Bapak Yudi Latif itu bukan hanya sekedar homo sapiens saja yang bisa diartikan sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang bijak, dan makhluk yang mampu berinteraksi, tapi juga homo imaginatus. Jadi itu adalah makhluk yang mampu berimajinasi dan menciptakan makna. Nah, maksudnya imajinasi ini yang memungkinkan kita untuk keluar dari batas identitas kita sendiri, untuk mengenali dan memahami sesuatu yang asing. Karena yang asing, kalau kita mau mengenalnya dan kita mau mencoba untuk mentoleransinya, lama-lama akan menjadi karib, akan menjadi dekat kalau menurut Bapak Yudi Latif. Lalu kalau tadi Bapak Yudi Latif sudah berbicara mengenai pengembangan jaring-jaring konektivitas, selanjutnya itu Bapak Yudi Latif ini juga berbicara tentang pengembangan jaring-jaring inklusivitas. Ia mengingatkan ketika sumber daya dan kekuasaan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, maka yang lahir bukan solidaritas, tapi kecemburuan sosial dan perpecahan. Nah, inklusivitas sendiri itu berarti kita membuka akses yang adil bagi semua, agar setiap orang memiliki rasa dan memiliki ruang dalam kehidupan kebersamaan gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita sebenarnya sedang berbicara tentang cara hidup bersama yang tidak meniadakan perbedaan. Jadi tetap menempatkan perbedaan itu sebagai sumber dari kekuatan dan persatuan kita justru. Nah, kalau saya boleh memberi pendapat mengenai pandangan pribadi saya melihat bahwa gagasan Bapak Yudi Latif ini menyentuh sesuatu yang sangat penting dalam diri kita sebagai manusia ya. Tapi juga menurut saya ini tuh sangat menantang gitu secara eksistensial. Saya setuju bahwa perbedaan tidak seharusnya dihapuskan atau dikotak-kotakan gitu, dikubu-kubukan. Dan saya juga melihat bahwa mencapai titik keseimbangan itu bukan perkara sistem, melainkan perkara kesadaran manusia itu sendiri. Kita bisa aja sih bikin kayak ya taman publik lah, atau contohnya ini dalam konteks ini tuh kita membuat Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Tapi kalau manusia di dalamnya itu tidak punya empati, taman itu akan tetap kosong. Kita bisa aja membangun sistem yang inklusif dengan kita memasukkan golongan-golongan yang berbeda dan agar mereka merasa seperti disatukan gitu. Tapi kalau di dalam hati masing-masing individunya itu masih ada ego untuk merasa paling benar, maka ruang publik itu cepat atau lambat akan berubah menjadi ruang pertikaian. Nah, jadi bagi saya keberagaman bukan masalah yang harus diselesaikan sih, melainkan kenyataan yang harus disadari gitu. Dan kesadaran itu bukan produk sosial, tapi hasil dari keputusan personal. Keputusan yang mengakui bahwa manusia lain berhak berbeda tanpa harus dianggap lawan. Nah, sebagai manusia, kita memang punya kecenderungan mencari yang serupa ya sama kita, kayak yang tadi saya udah katakan. Tapi tugas moral kita adalah berani keluar dari bias itu, karena hanya dengan melampaui diri sendiri kita bisa benar-benar memahami makna dari kata beradab itu sendiri. Dan mungkin itu inti dari pesan Bhinneka Tunggal Ika yang sejati ya, bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari keberanian untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Bukan karena kita sama, tapi karena kita saling menghargai hak untuk menjadi berbeda gitu. Sesuai dengan Pancasila yang menjadi cikal bakal negara ini ya, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang secara tidak langsung itu merangkul sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian mungkin ya penyampaian saya mengenai materi dari video tentang Bhinneka Tunggal Ika menurut Bapak Yudi Latif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.